Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari FG3 dari kelas MPKT 27 akan mempresentasikan hasil PKM kewirausahaan kami yang berjudulkan Relame. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada Abdal Zikri, ada Benedik Rizky Manik, ada Evandita Wiratama Putra, ada Lutfia Mulisa, itu saya sendiri, ada Mirza Hisanusagoro, dan ada Rafli Putra Wibowo. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan daftar isinya, yaitu ada daftar latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada analisis, metode pelaksanaan, RAB dan jadwal kegiatan, serta lampiran. Untuk bagian latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana dari PKM kami sendiri itu sebenarnya menargetkan Sustainable Development Goals, yaitu poin keempat dan ke-8, yaitu memastikan kualitas pendidikan, dan poin yang ke-8 yaitu memastikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam lingkungan pendidikan sangat penting bagi pelajar dan mahasiswa untuk terhubung dengan teman sejawat dan sesama pelajar di seluruh institusi pendidikan, di mana dengan adanya platform pendidikan relasi ini mereka itu dapat mudah terhubung, berkomunikasi dan berkolaborasi untuk tujuan belajar dan pengembangan diri. Mereka juga dapat belajar tentang kerja tim, komunikasi efektif, kepemimpinan dan kemampuan interpersonal lainnya. Platform ini akan dapat memberikan ruang yang aman untuk mempraktikkan keterampilan ini dan mengembangkan diri secara holistik. Baik, selanjutnya untuk bagian rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Saudara Rafli. Dipersilahkan. Bagian rumusan masalah, ada 4 masalah yang kita anggap ada. Satu, bagaimana rincian dan kerangka usaha dari ide wirausaha Relamate. Dua, bagaimana peran Relamate dalam mencapai tujuan keempat dan ke-8 dari Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu memastikan kualitas pendidikan dan memastikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 3. Bagaimana peran Relamate dalam mengoptimalkan relasi antar pelajar dan mahasiswa dalam sebuah platform dari sebuah sampah. 4. Bagaimana perhitungan manfaat ekonomis dari Relamate terhadap setiap stakeholders terkait. Adapun tujuannya adalah persebaran kualitas pendidikan merata, memperluas relasi pelajar Indonesia, dan SDG poin keempat dan ke-8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Lalu selanjutnya ada analisis. Yang pertama ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Platform kami menawarkan kemudahan baru dalam menjalin hubungan dengan pelajar dan mahasiswa lainnya di Indonesia, di mana mereka bisa dipertemukan dengan minat dan hobi. Selain itu, platform kami juga menawarkan beberapa fitur seperti chat. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Dikarenakan platform kami ini berbasis pada pendidikan atau edukasi, maka target audience yang bisa kami jangkau dalam pasar yaitu hanya lingkup pelajar saja, pengajar, dan komunitas pendidikan atau pecinta edukasi. Selanjutnya ada kesempatan atau opportunity. Saat ini media sosial sangat digemari di kalangan anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Dengan platform ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada pelajar untuk bisa membangun relasi yang lebih luas dan bisa sharing satu sama lain terkait dengan kehidupan dan perkembangan pendidikan masing-masing. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats. Karena bisnis kami ini berbasis platform yang menyerupai media sosial, maka bisa saja platform kami sepi peminat karena beberapa fitur sudah ada pada media sosial lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisa pasar. Yang pertama itu segmen pasar. Segmen pasar yang kami incar adalah pelajar SMA, SMP, mahasiswa, komunitas sistem pendidikan, dan institut lembaga pendidikan. Yang kedua, target pasar. Target pasar kami adalah pelajar atau pelajar SMA atau SMP yang membutuhkan platform untuk berinteraksi dengan pelajar ataupun mahasiswa perguruan tinggi. Selain itu, pelajar enggan keterbatasan waktu ataupun lokasi juga menjadi target pasar kami seperti pelajar yang berada di pelosok atau daerah terpencil. Teknik pemasaran yang kami pakai dengan teknik pemasaran kami adalah dengan digital marketing. Hal ini karena digital marketing memiliki keunggulan yaitu lebih cepat, murah, dan dapat dilakukan dua arah dengan konsumen. Yang terakhir itu analisa pesaing. Pesaing dari platform kami adalah organisasi besar yang memang sudah cukup sukses dalam platform relasi seperti LinkedIn. Selain itu, sosial media yang lainnya yang sudah ada sejak dahulu seperti Facebook, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Bisa dikatakan juga sebagai pesaing.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami rancangkan terdapat 4 tahap, yaitu input praproduksi, produksi, output produksi, dan juga jadwal kegiatan yang akan dirancang. Bisa di next. Nah, yang pertama ada input praproduksi. Dalam langkah ini, kami sebagai kelompok melakukan market research dan juga mencari cost dan benefit yang paling efektif bagi kelompok kami untuk membuat platform yang akan kami jalankan nantinya. Lalu tahap selanjutnya adalah untuk menunjang proses produksinya. Kami mencari platform serta sarana yang cocok dan sangat efektif bagi kami untuk menjalankan platform Real-Made kami ini. Bisa di next. Lalu ada tahap produksi dan output produksi. Pada tahap produksi, kami membuat platform Real-Made ini sehingga berfungsi sebagai platform yang tempat menjaring relasi dengan pelajar dan mahasiswa lain secara online. Di sini kami akan merancang sebuah platform berupa web atau laman dengan desain dan juga kode-kode yang sesuai. Lalu ada output produksi, di mana hasil akhir dari bisnis kami berupa website yang dapat digunakan oleh calon customer sebagai tempat untuk mencari relasi dan bisa mengenal pelajar dan mahasiswa di penjuru Indonesia. Pada output produksi ini kami mencari evaluasi dan juga untuk mencari evaluasi untuk platform kami agar bisa diperbaiki selanjutnya dan ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut dari sini. Untuk jadwal kegiatannya, estimasi dari persiapan dan pelaksanaannya akan membutuhkan 4 bulan. Nah, pada tahap persiapan sendiri, di sini ada 2 bagian, yaitu yang pertama pembuatan proposal yang ditanggung-jawabi oleh Lutfia, kemudian persiapan web dan aplikasi saya sendiri. Setelah itu ada di bagian pelaksanaan, pembuatan desain web atau aplikasi itu akan membutuhkan perkiraan 2 bulan, yang dimana akan dilakukan oleh Mirza. Setelah itu ada juga promosi melalui media sosial yang membutuhkan perkiraan waktu 4 bulan ya, karena promosi itu akan dilakukan secara bertahap. Dan di sini penanggung jawabnya adalah Abdal Zikri. Setelah itu ada juga menjalankan program usaha, ya tentu programnya harus di-maintain ya, ya selama 4 bulan. Dan di sini penanggung jawabnya adalah Benedict Rizky Manik. Setelah itu testimoni ya, meninjau kepuasan pelanggan. Di sini penanggung jawabnya adalah Rafri. Setelah itu pengevaluasian dan maintenance ini dilakukan oleh Lutfia Musliza pada bulan kedua dan keempat, dan yang terakhir ada pelaporan pada bulan keempat yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Afdal dan Mirza. Next. Nah, untuk anggaran biayanya, karena produk yang ingin kami kembangkan ini merupakan produk digital ya, jadi seluruh anggaran biaya kami akan berorientasi pada sesuatu yang ada dalam dunia maya atau sistem yang terintegrasi dalam jaringan. Nah, di sini ada 2 macam biaya yang kami susun, yaitu yang pertama biaya software dan yang kedua ada biaya proyek. Nah, pada biaya software sendiri adalah biaya-biaya yang kami keluarkan untuk menginstalasi perangkat lunak yang akan kami gunakan. Nah, di sini untuk menghemat biaya, kami memutuskan untuk menggunakan software-software yang gratis. Nah, seperti di sini ada Visual Studio Code nih untuk mengembangkan kode yang gratis. Kemudian untuk desain ya, karena kami ingin memiliki tampilan software yang menarik dan unik dan tentu mudah dipahami oleh para pengguna, kami menggunakan software yang berbayar. Di sini ada Adobe Illustrator dan InVision ya. Adobe Illustrator ini untuk mendesain tampilan dari website dan aplikasi, sedangkan InVision ini agar para desainer dapat berkolaborasi. Kemudian di sini ada juga HTTP server, MySQL, dan Google Analytics ini. SQL sendiri itu digunakan sebagai database dan Google Analytics ini untuk mencari tren pasar, untuk meresearch dalam segi marketing. Kemudian untuk biaya proyek sendiri di sini ada untuk host server ya, ada untuk domain server dan hosting server yang perkiraan totalnya sekitar 2 jutaan. Kemudian untuk tahap pengembangan websitenya ada 3 nih, ada pengembangan, desain, dan sistem manajemen. Nah, pengembangan ini adalah maksudnya itu untuk membangun website dari dalam. Desain ini membangun website dari tampilan luar, dan sistem manajemen ini untuk menggabungkan kedua hal tersebut. Setelah itu ada juga sertifikasi SSL ini agar websitenya terverifikasi ya. Ketika berjumlah semuanya, perkiraan akan membutuhkan sekitar 26 juta rupiah. Oke, next.
Nah, di sini ya ini kesimpulan dari yang tadi ya. Oke, next. Nah, untuk menutupi segala biaya produksi tadi, revenue streams, aliran pendapatan utama kami akan terdiri dari AdSense ya, dari periklanan. Yang dimana di sini ada perhitungan nih harga rata-rata tiap transaksi dikurangi biaya variabel ya, 10.000 dikurangi dan seterusnya itu jumlahnya perkiraan akan berharga 9.700 untuk tiap AdSense. Ini adalah penghasilan estimasinya. Kemudian break even point-nya di sini ada setelah melakukan perhitungan terdapat 526. Ya, dan kemudian lakukan perhitungan lebih lanjut dan diperkirakan kami akan balik modal setelah 5 bulan dan 9 hari. Ini seluruhnya adalah perhitungan berdasarkan AdSense. Kami belum memperhitungkan misalnya kolaborasi atau kemitraan dengan bidang-bidang lainnya. Ini seluruhnya hanya berasal dari AdSense dan perkiraannya 5 bulan 9 hari akan balik modal. Oke, next. Selanjutnya untuk bagian lampiran akan jelaskan versi sendiri. Jadi di bagian lampiran itu kami ada biodata dari ketua dan anggota sendiri, di mana biodatanya lengkap dengan nama, jenis kelamin, program studi, NPM, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor HP, serta tanda tangan. Ini bisa dilihat di sini lampiran ketua dan anggotanya. Ada 6. Terus selanjutnya terakhir ada surat pernyataan ketua tim pelaksana, di mana dengan menyatakan bahwa proposal PKMK dengan judul relevan diusulkan untuk tahun anggaran 2023 dan hasil karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber daya yang lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.